Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Widianingsih dengan NIM 119111275 dari kelas manajemen 19A1 Kewirausahaan. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Oh iya, apa kalian udah tahu apa itu ekonomi internasional? Jika kalian belum tahu, ayo kita belajar sama-sama. Nah, jadi kerjasama ekonomi internasional itu hubungan saling membantu dan mendukung di bidang ekonomi yang dilakukan suatu negara dengan negara lainnya untuk memperlancar proses pembangunan di negara masing-masing. Kerjasama internasional ini memiliki dampak yang sangat penting bagi kemajuan negara. Seperti yang kalian ketahui, dengan saling bekerjasama antar negara dapat menciptakan iklim kerjasama ekonomi internasional. Nah, dengan begitu dapat mempercepat pertumbuhan dan kestabilan ekonomi negara tersebut. Manfaat ekonomi internasional tidak hanya itu saja. Ternyata ada kegiatan lainnya seperti kegiatan ekspor yang dilakukan negara kita. Indonesia menjadi sumber pemasok bahan baku bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan sumber daya alam. Dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan pendapatan negara. Selain kegiatan ekspor, Indonesia juga melakukan kegiatan impor. Nah, tujuannya untuk memenuhi permintaan dalam negeri. Dari kegiatan itulah negara kita bisa menjaga kestabilan harga dalam negeri. Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dan manfaat dari kerjasama ekonomi internasional itu, sekarang saya akan membahas beberapa bentuk dan lembaga kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama ada IMF, yaitu International Monetary Fund. IMF didirikan pada tahun 1945. Maksud didirikannya lembaga ini untuk memperlancar kembali moneter internasional. Selanjutnya ada WTO, yaitu World Trade Organization. WTO berdiri pada tahun 1947. WTO ini bergerak di bidang perdagangan internasional untuk mempertahankan tata niaga internasional dan mengatur perdagangan secara umum, menghilangkan atau mengurangi tarif bea yang menghambat perdagangan antar negara dan menyelesaikan sengketa dagang antara anggota. Itu tujuan dari lembaga yang satu ini. Lalu ada ASEAN. ASEAN itu lembaga kerjasama negara-negara Asia Tenggara di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Lembaga ini didirikan pada tahun 1967. Ada 10 negara yang tergabung, diantaranya ada negara kita yaitu Indonesia. Di dalam ASEAN ini ada yang namanya AFTA atau ASEAN Free Trade Area. Kalian bisa menyebutnya dengan Kawasan Perdagangan Bebas Asia Tenggara. AFTA bertujuan untuk mengantisipasi dalam menghadapi area perdagangan bebas dunia. Selanjutnya ada APEC. APEC didirikan pada tahun 1989. APEC ini bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan keadaan ekonomi negara anggotanya. Nah, ternyata kerjasama ekonomi internasional ada yang berdasarkan jumlah negara pesertanya juga loh. Kalau berdasarkan hal ini, kerjasama ekonomi internasional dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kerjasama bilateral atau antar dua negara, ada juga kerjasama multilateral atau lebih dari dua negara, contohnya seperti ASEAN tadi. Sedangkan kalau berdasarkan bidang kerjasamanya, kegiatan kerjasama ekonomi internasional ini dapat dibedakan menjadi 6. Nah, yang pertama ada ASEAN. ASEAN bekerja sama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selanjutnya ada OPEC atau Organization of Petroleum Exporting Countries. OPEC didirikan pada tahun 1960 yang salah satu tujuannya yaitu untuk menjaga kestabilan harga minyak. Kalau OPEC ini kerjasama di bidang produsen. Lalu ada IMF. IMF bekerja sama di bidang keuangan. Ada juga AFTA. Tentu saja AFTA bekerja sama di bidang perdagangan. Kalau ILO atau International Labour Organization bekerja sama di bidang perburuan.
Terus yang terakhir yaitu ada APO, ASEAN Productivity Organization, yaitu bekerja sama memberi bantuan ekonomi. Nah, itu tadi pembahasan dari kerjasama ekonomi internasional. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.